Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Rahim dengan NIM M22022026, mahasiswa Universitas Megabona Palopo, Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan step by step untuk menyelesaikan kasus 3.3 pada buku Dr. Stang, cara praktis penentuan uji statistik dalam penelitian kesehatan dan kedokteran, mata kuliah dasar biostatistik. Jadi pada buku ini telah dijelaskan beberapa kasus sebelumnya, di mana kita akan menggunakan program komputer yaitu SPSS untuk cara penyelesaiannya. Nah, sebelum kita masuk pada kasus, pertama-tama kita harus tahu dulu langkah-langkah penentuan uji statistik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi tujuan atau hipotesis. Yang kedua, kita harus identifikasi juga jenis skala atau variabel yang akan digunakan. Jadi terus yang selanjutnya adalah identifikasi jenis sampel yang digunakan. Yang selanjutnya adalah identifikasi distribusi datanya. Baik, kita masuk di kasus 3.3. Jadi di kasus 3.3 membahas tentang dalam penelitian yang ingin diuji pengaruh suatu obat antidepresan terhadap tingkat depresi pasien. Untuk itu, 20% pasien depresi dari klinik diambil secara random dari dua kelompok. 10 pasien disebut kelompok 1 diberi obat antidepresan selama 6 bulan, dan 10 pasien disebut kelompok 2 diberi placebo selama 6 bulan. Diasumsikan pada penelitian eksperimen ini, sebelum perlakuan diberikan taraf ukur tingkat depresi pasien pada kedua kelompok adalah sama. Sudah 6 bulan, ke-20 pasien diukur tingkat depresinya. Skor depresi pada dua kelompok dapat dilihat pada tabel berikut. seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sebelum kita masuk dalam program SPSS, kita harus menentukan yang pertama itu adalah uji hipotesis. Jadi untuk menguji hipotesis di kasus 3.3 ini yaitu kita menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di mana hipotesis nol pada kasus 3.3 yaitu tidak ada perbedaan tingkat depresi antara kelompok pasien yang diberi obat antidepresan dengan kelompok pasien yang diberi placebo atau tidak diberi obat antidepresan. Nah, hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan tingkat depresi antara kelompok pasien yang diberi obat antidepresan dengan kelompok yang diberi placebo. Nah, selanjutnya yang kita tentukan adalah skala pengukuran. Nah, skala pengukuran yang dipakai pada kasus 3.3 ini yaitu skala pengukuran rasio. Mengapa dikatakan skala rasio? Karena tingkat depresi itu dimulai dari titik 0. Selanjutnya kita identifikasi jenis sampel. Jenis sampel yang digunakan yaitu 2 sampel bebas. Karena apa? Karena berasal dari 2 subjek yang berbeda, yaitu kelompok pasien yang mendapatkan obat antidepresan dan kelompok yang pasien yang mendapatkan placebo. Selanjutnya kita mau uji datanya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Jadi kita pakai tes normality di program SPSS. Jadi di sini teman-teman sudah tersedia ya datanya. Jadi teman-teman langsung klik aja menu analyze pada layar, kemudian descriptive statistik, lalu klik explore. Setelah itu klik nama kelompok, klik panah factor list, kemudian tingkat depresi, klik panah dependent, kemudian klik plots, centang normality plot speed test, kemudian klik continue, lalu klik plots dan OK. Nah, teman-teman, hasilnya akan jadi seperti ini. Telah tampil ya, sudah ada tabel test of normality dari kasus 3.3 tadi. Output pada tabel test of normality untuk Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai P untuk pasien yang mendapat obat antidepresan sama dengan 0,000, dan untuk yang pasien yang mendapatkan placebo 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Jadi apabila terdapat data yang memiliki nilai
P di bawah 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Maka uji yang kita lakukan di kasus 3.3 ini adalah uji Mann-Whitney. Mengapa uji Mann-Whitney? Karena datanya tidak terdistribusi normal. Lanjut, kita akan menguji data kasus 3.3 menggunakan uji Mann-Whitney. Jadi teman-teman semua, sebelum kita melakukan uji tes ini, jadi datanya itu sama seperti data yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung klik aja menu analyze, kemudian klik non parametric test, lalu legacy dialogs, kemudian klik yang two independent samples, lalu akan muncul hasil seperti ini. Nah setelah itu teman-teman langsung kelompokkan saja bagian kelompok 1 di grouping variabel dan kelompok tingkat depresi di test variabel list. Kemudian tekan defense group. Setelah itu kalian klik 1 di grup 1 dan klik nomor 2 di grup 2. Kemudian klik continue, lalu centang test type yaitu Mann-Whitney, lalu klik OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Muncullah tabel ranks dan tabel tes statistik dalam kurung A. Nah, output pada tabel ranks diperoleh jumlah ranking kelompok yang diberi obat depresan sama dengan 73 atau 7.30, dan jumlah ranking yang tidak diberi obat depresan atau diberi placebo sama dengan 137 atau 13,70. Nah, lanjut pada tes statistik uji Mann-Whitney, didapatkan output pada tabel tes statistik dalam kurung A diperoleh nilai Mann-Whitney sama dengan 18 dengan nilai P 0,013. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,5. Maka ketika nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, hipotesis nolnya ditolak. Dan kesimpulannya adalah ada pengaruh pemberian obat antidepresan pada pasien terhadap tingkat depresi. Baik, segitu dulu pembahasan atau penjelasan saya mengenai step by step untuk menggunakan program komputer yaitu SPSS untuk menyelesaikan kasus 3.3 di buku Dr. Stang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.